Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Bagus Service Putra dengan NIM 215255107 mata kuliah Etika Profesional. Di sini saya akan membahas masalah rangka ESAF pada sepeda motor Honda. Mengacu pada permasalahan yang muncul terkait struktur rangka motor pada model ESAF yang merupakan bagian dari serial motor Honda. Rangka motor ESAF adalah komponen kunci yang mendukung struktur keseluruhan sepeda motor, memberikan kekuatan dan keamanan saat digunakan. Yang pertama, desain dan material, lalu ada uji kelayakan, kepatuhan standar, dan perbaikan dan inovasi. Indikasi pelanggaran etika profesi, jelaskan siapa yang berpotensi melakukan tindakan pada kasus rangka motor ESAF pada sepeda motor Honda. Indikasi pelanggaran etika profesi dalam kasus ini dapat melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam proses desain, produksi, dan pengujian rangka motor tersebut. Berikut beberapa pihak yang berpotensi melakukan tindakan yang melanggar etika profesi. Yang pertama ada insinyur desain, lalu ada manajemen kualitas, kemudian pengujian teknik, pemasokan, dan kontraktor. Lalu pelanggaran hukum dan tunjukkan hukum yang dilanggar, yaitu penyalahgunaan standar keselamatan UU nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penipuan konsumen UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelanggaran terhadap standar lingkungan UU nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pelanggaran hak kekayaan intelektual UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Ketidakpatuhan terhadap regulasi pabean dan impor UU nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Kode etik profesi insinyur bagaimana yang terindikasi terjadi pelanggaran. Yang pertama ada keamanan dan kesehatan masyarakat, lalu ada integritas, profesionalisme, tanggung jawab sosial, dan pengabdian publik. Tindak pencegahan seperti apa yang harus dilakukan oleh siapa? Yang pertama, oleh perusahaan Honda, yaitu menetapkan kebijakan internal yang jelas dan tertulis mengenai standar keamanan, kualitas, dan etika dalam desain, produksi, dan pengujian rangka motor ESAF. Insinyur dan tim desain memastikan bahwa desain rangka motor ESAF memenuhi semua standar keamanan dan teknis yang relevan. Lalu yang terakhir ada manajemen kualitas pengawasan, memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memeriksa kepatuhan terhadap prosedur dan standar kualitas yang ditetapkan. Lalu ada ringkasan kasus Nissan March Ludmilla. Kasus ini adalah fenomena di media sosial yang terjadi pada tahun 2020 di Indonesia. Kasus ini bermula dari sebuah video yang di yang viral di platform TikTok yang menunjukkan seorang wanita bernama Ludmilla melakukan uji coba kendaraan Nissan March yang menunjukkan perilaku mesin yang tidak wajar seperti akselerasi yang lambat dan tidak responsif. Indikasi pelanggaran. Nah, di sini ada insinyur atau teknisi. Potensi melanggar bisa terjadi jika ada kesalahan dalam perencanaan atau perbaikan mesin Nissan Mars yang tidak dilakukan dengan jujur pada konsumen. Lalu ada dealer dan tenaga penjualan. Dealer atau tenaga penjualan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jujur. Lalu ada manajemen perusahaan otomotif. Manajemen perusahaan otomotif melakukan memproduksi Nissan Mars juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa standar kualitas dan keamanan kendaraan dipenuhi. Lalu ada pihak media dan influencer. Jika terdapat pihak media atau influencer yang memanipulasi informasi atau opini mereka mengenai Nissan Mars, Ludmilla dengan tujuan tertentu. Indikasi pelanggaran hukum dan tunjukkan hukum yang dilanggar. Pelanggaran konsumen yaitu UU nomor 8 tahun 1999 perlindungan konsumen.
ada pelanggaran hak kekayaan intelektual UU nomor 28 tahun 2012 tentang hak cipta dan UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek. Pelanggaran kontrak dalam KUHP Perdata, pelanggaran keamanan kendaraan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kode etik profesi insinyur bagaimana yang terindikasi terjadi pelanggaran, yang itu integritas, kompetensi profesional, tanggung jawab sosial, transparansi, dan keterbukaan. Lalu ada keamanan dan kesehatan. Tindak pencegahan seperti apa yang harus dilakukan dan oleh siapa? Oleh perusahaan, yaitu peningkatan pengawasan kualitas, pelatihan karyawan, peningkatan komunikasi, insinyur, dan desain, yaitu kepatuhan terdapat standar, pengujian yang ketat, dan evaluasi risiko. Pemerintah dan regulator, penegakan hukum yang ketat, lalu ada masyarakat dan konsumen, peningkatan kesadaran dan pelaporan masalah, lalu media influencer, berkomunikasi dengan tanggung jawab. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.